Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Permadi, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022 akan melaksanakan PPL siklus 1 pada mata pelajaran informatika, materi berpikir komputasi di SMP Negeri 18 Kabupaten Tebo. Mari simak videonya. Oke semuanya? Sudah siap untuk belajar ya? Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Bima, Anam. Oh Anam, ya Anam. Untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan Anam. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ya, semoga dengan kita berdoa tadi, ya, pembelajaran pada hari ini itu dapat berjalan lancar, ya, berjalan lancar sampai akhir nanti tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, jadi apa kabar semuanya? Oke, kalau saya bilang apa kabar 8B, ya, kalian bilangnya semangat, alhamdulillah, semangat luar biasa, gitu ya. Bisa dimulai ya. Apa kabar 8B? Oke, sangat luar biasa ya. Kalau semangat gini ini. Oh ya, sebelumnya ini hadir semua ya. Sekretaris Silpi, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa hadir semua hari ini. Ya, semoga lancar sampai akhir nanti. Oke. Ya. Oke, untuk hari ini gitu ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lalu gitu ya, saya akan mengulas sedikit materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Sebelum meet itu sudah saya sampaikan beberapa materi ya, banyak lah ya. Ya, terakhir kemarin ya, kalau tidak salah saya itu memberikan materi yaitu tentang manajemen file dan folder ya, kemudian menyimpan dokumen ke dalam folder yang kita buat ya, seperti itu ya. Oke, coba saya ingin mengulas sedikit ya materi pertemuan lalu. Mungkin Bima deh ya, kamu jelasin bagaimana sih kemarin itu kamu membuat folder di dalam komputer ya. Coba Bima jelasin. Untuk membuat folder di komputer, Ya. bisa dengan cara lakukan klik kanan pada bagian. Oke, klik kanan pada bagian kosong, lalu pilih apa? Kemudian pilih new. Pilih new, kemudian Pilih folder. pilih folder, kemudian Lalu ketik nama folder yang diinginkan. Oke, nama folder yang diinginkan ya. Kemudian enter. Oke, tepuk tangan buat si Bima. Ya. Jadi, oke ya. Saya rasa sudah ini ya, sudah bangkit apa namanya? Gejolak-gejolak api untuk belajar gitu ya. Berarti udah siap untuk belajar hari ini ya? Siap? Siap. Ketika saya bilang 8B ya, kalian bilang semangat luar biasa gitu ya. 8B. Oke, sih pertemuan kali ini ya, saya akan menyampaikan materi baru yaitu tentang berpikir komputasi ya, berpikir komputasi. Atau kalian perlu ketahui ya bahwasanya di negara kita dan negara yang lain gitu ya, itu sudah terjadi sebuah revolusi. Revolusi apa? Yaitu adalah revolusi industri ya, yang bisa disebut dengan revolusi industri 4, perubahan ke arah digital gitu ya. Jadi pada era ini itu memungkinkan pekerjaan manusia itu akan digantikan oleh mesin ya, atau robot pintar nantinya. Kayak gitu ya. Jadi sektor-sektor industri pada saat ini itu sudah memanfaatkan teknologi digital ataupun mesin di dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaannya. Gitu ya. Titik 0. Tapi selain itu ya, selain dampak positif pastinya ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ya pasti banyak lah ya, pekerja-pekerja itu yang merasa bahwasanya waduh, sekarang saya udah digantikan dengan mesin nih, udah digantikan dengan alat ya, kemungkinan nggak punya kerjaan dong ya, karena besar kemungkinan pada zaman ini itu robot akan menggantikan pekerjaan manusia di lapangan, seperti itu ya. Tapi ya nggak mungkin dong robot bisa mikir sendiri ya kan ya, tetap skill atau apa ya, keterampilan manusia dalam bersosialisasi, kemudian berkreativitas itu sangat dibutuhkan pada era ini. Ya, jadi dalam World Economic Forum itu ada 3 skill teratas yang harus dimiliki generasi-generasi saat ini atau di era-era
saat ini, yaitu adalah ya kalian nantinya, gitu ya. Nah, skill apa? Yang pertama yaitu adalah complex problem solving. Complex problem solving. Nah, di sini itu adalah sebuah kemampuan ya yang harus kalian miliki untuk memecahkan permasalahan. Ya, jadi kalau ada permasalahan, yaitu kalian cari solusinya, bukan kabur dari masalah. Ya, Yordan pasti sukanya kabur dari masalah, gitu ya. Makanya dia nggak gemuk-gemuk. Ya Yordan. Oh enggak ya, enggak ya. Jadi kalau ada masalah ya pastinya kita harus hadapi masalah tersebut ya. Kalau kita semakin lari dari masalah, maka bukannya semakin baik masalah yang kita hadapi, maka akan lebih buruk gitu ya. Pasti akan lebih buruk. Ya. Jadi di SMP, tingkat SMP itu ada sebuah materi yaitu tentang berpikir komputasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita ya yang akan saya sampaikan, yaitu kalian paham tentang computational thinking atau berpikir komputasi. Kemudian menjelaskan tahapan dalam berpikir komputasi itu ada apa-apa aja nanti di sana. Kemudian nah, menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat komputasi yang mengandung jejaring pola dan algoritma. Oke, nah contoh-contoh persoalan komputasi itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini nih. Pak Roni gitu ya, petani bunga baru saja menemukan 5 jenis pupuk ajaib. Ya, kayak gitu ya. Pak Roni menyimpan pupuk tersebut ya di dalam 6 buah gelas, yaitu gelas A sampai gelas F. Di mana 5 ramuan tersebut dapat, yang pertama itu dapat membuat kelopak bunga menjadi ganda dan seterusnya. Nah, ternyata di sini Pak Roni itu lupa ya, ada satu gelas itu yang berisi air, gitu ya, berisi air. Sedangkan air tersebut itu tidak akan memberikan perubahan pada bunga, ya, pada bunga. Nah, bagaimana untuk mengetahui letak air tersebut? Maka Pak Roni melakukan sebuah percobaan. Ada 3 percobaan di sana. Nah, dari percobaan tersebutlah nanti akan ditemukan posisi air itu di mana. Nah, itu nanti kira-kira kalau mengerjakan soal seperti ini gimana nih? Bisa nggak nanti kira-kira? Bisa lah ya, bisa. Nah, kemudian ada 3 lagi. Ya, betul. Pengenalan pola. Ya, jadi kemampuan untuk mengenali pola untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sama nantinya. Jadi kalau ada permasalahan yang sama, kalau kalian kenal polanya, maka akan dapat terselesaikan. Contohnya adalah deret bilangan. Kalian pernah belajar deret bilangan di matematika? Contoh, ada bilangan pertama itu 1, kemudian bilangan kedua 3. Mana ini? Contoh seperti ini ya. 1, umpamanya ada 3, di sini ada 5. Nah, kira-kira di seterusnya itu berapa? Ya, kemarin kita sudah bentuk kelompok gitu ya. Jadi masih kelompok yang lalu gitu ya. Dan sekarang saya lihat sudah duduk berkelompok sepertinya ya. Sudah ya? Benar? Benar. Ya. Ya, Anam ya, benar ya? Sudah ya? Oke, silakan. Untuk belajar ini, untuk bahan diskusi kita, nanti saya akan bagikan LKPD ya. Di sini sudah ada LKPD. Tuh. 2, 3, 4. Ini 1, 2. Oke, ini ya. Pada aktivitas pertama, coba kalian lihat di itu ya, halaman pertama. Aktivitas pertama yaitu kalian nanti memecahkan permasalahan seperti ini ya. Gambar berikut merupakan sebuah peta yang menunjukkan jalan ke pohon A, B, E, dan R. Reno dan Roni itu membuat sebuah kode rahasia untuk mencapai setiap pohon tersebut ya. Apabila kita ingin berbelok ke kiri, maka kode yang ditujukan oleh Reno itu adalah L ya. Kemudian apabila belok ke kanan, maka kodenya adalah R. Jadi ya, saya akan tunjuk. Ya, saya akan tunjuk. Iya dong. Oh, kan isinya di sini. Contoh ini kan B ya. B, coba kamu lihat di bagian pertama ini. Nah, kalau ke B berarti kodenya apa? Jalannya mana? Nah, kamu tulis kodenya di sini. Nah, kemudian di bagian penjelasan ini nanti itu kamu jelaskan bahwasannya untuk kata ber itu apa kodenya? Nah, gitu. Ya, kodenya ya ini yang kamu tulis. Yang ini dan yang di sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua ini ya sama. Ya. Kamu kumpulkan dulu siapa teman Lucia. Itu siapa-siapa aja. Kemudian
temannya Dana itu siapa-siapa aja. Nanti tahu siapa ya teman usia yang nggak berteman sama Jacob. Nah, ya jadi di antara jawaban keempat ini mana yang paling tepat? Aman? Insya Allah. Oke, untuk silakan boleh dibuka HP-nya ya. Silakan kalian buka modul yang sudah saya share di sana ya. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Silakan buka modulnya untuk mencari tahu langkah-langkahnya di sana ya. Ini kamu bagian yang mana? Bagian yang lembar kerja 4. Aktivitas 4 berarti bikin memasak telur. Ya udah, kamu jelasin aja langkah-langkahnya, kemudian buka itu modulnya kan ada di sini. Mana modulnya mana? Nah, modulnya ini. Nah, di sini ada mengupas kentang ya. Mengupas kentang itu contohnya seperti itu. Nah, coba kamu terapkan bagaimana itu mengupas masak ya. Ya. Ya, gitu. Gimana? Udah selesai ya? Oke, kalau udah selesai ya nanti dikumpulkannya nanti ya. Silakan nanti dipresentasikan ya, dimulai dari kelompok pertama mungkin ya. Ya, gimana kelompok pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pemecahan masalah dari aktivitas 1 sampai 4. Aktivitas pertama akan dijelaskan oleh Mas Ridho Saputra. Oke, Mas. 1 Ya. tentang bagian BA. Pada bagian bir ya. Pada bagian bir. Oke, apa yang didapatkan oleh kelompok 1 untuk bagian bir? Kodenya Bahwa kode untuk menuju ke bir adalah LLRRRRR. ngomong apa tah mau itu? Apa moderator? Ada kelompok yang ingin bertanya? Oke, Lukman ingin bertanya. Oke, dipersilahkan Lukman bertanya. Silakan teman. Oh, jawab A. Kenapa? Yang itu ya bagian aktivitas berapa, Lukman? Yang 2. Oke, jadi Lukman pertanyaannya di aktivitas kedua itu kenapa kok kalian milihnya yang A? Coba mungkin siapa yang mau jelasin deh, meskipun si Dana mengomentari fotonya siap. Tuh. Itu Lukman kira-kira jawaban dari moderator menjawab. Gimana? Paham ya? Jadi gini ya, kenapa kok jawabannya A ya? Jadi bener ya, jawabannya itu adalah A gitu ya. Kenapa kok si yang dipilih Rusia itu adalah Dana, Misal sama Eve? Karena kalau kalian lakukan identifikasi teman-teman dari ini ya, teman-teman dari si Dana, Eve dan Jacob, Dana, Eve dan Misal itu Jacob tidak berteman dengan mereka, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi demikian ini presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena tidak ada kurangnya. Sombong amat ya. Sombong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikumpulkan, ya silakan satu orang minta bantu dikumpulkan LKPD-nya semuanya ke depan, ya biar nanti saya cek, saya periksa. Ada tugas nanti, gitu ya. Tugasnya ada di link, ya nanti saya share linknya. Udah saya share kayaknya di linknya di WA. Ya ada 5 soal di sana nanti, gitu ya. Yang itu nanti akan sebagai nilai individu kalian. Ya kalau ini kan nilai kelompok ya. Ini untuk nilai kelompok. Jadi untuk nilai individunya nanti kalian kerjakan tugasnya di rumah, ya sebagai evaluasi. Nah itu nanti linknya ada di grup WA, gitu ya. Ada 5 soal di sana yang harus kalian pecahkan. Ya soalnya mirip-mirip seperti inilah kira-kira. Oke, kira-kira saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya. Apa yang kalian dapat sih? Silpi kira-kira? Oke, boleh Silpi. Apa kesimpulannya Silpi hari ini? Dengan belajar berpikir komputasi dapat membantu otak agar biasa berpikir secara logis untuk menyelesaikan masalah yang benar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Oke, katanya dengan belajar berpikir komputasi itu kita bisa melatih logika kita ya, otak kita untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kompleks secara efektif dan efisien. Oke, tepuk tangan buat si Silvi. Ini ya, waktu kita sudah habis, jadi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, untuk besok kita akan bahas materi tentang jaringan komputer. Ya, nanti kita akan bagaimana sih mengkoneksikan atau laptop itu ya, laptop ke jaringan komputer menggunakan tethering di HP. Sebelum kita akhiri, silakan
doakan dulu teman-temannya. Kok didoakan dulu teman-temannya? Ya, silakan berdoa dulu, kita ya berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa sebelum kita pulang. Oke. Marilah Bapak, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang ya. Saya akhiri, kalau saya ada salah dan salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan.